أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila qiyamis sa'ah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Jamaah sekalian, para bapak, para ibu dan saudara semuanya yang saya hormati, yang semoga selalu dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Ta'ala dan dilindungi dari segala keburukan, termasuk keburukan usaha tipu daya yang dilakukan oleh para syaitan, yang tidak lama lagi begitu Ramadan usai akan dilepaskan kembali, yang tentunya mereka memiliki tekad yang baru, semangat yang baru, dan sudah merancang makar-makar tipu daya, tipu muslihat untuk ditujukan kepada kita agar kita merusak iman kita, merusak ketakwaan yang berusaha telah kita bangun, dan juga merusak akhirat kita. Bagaimana supaya kita tidak mendapatkan keselamatan di sisi Allah nanti, dan bagaimana bahkan supaya kita tidak bisa masuk surga. Jamaah sekalian, syaitan faham bahwa manusia mudah dipengaruhi, dan setelah terpengaruh terdorong atau terpanggil untuk mempengaruhi yang lain. Karena manusia sebagai makhluk sosial memang saling mempengaruhi dan tidak ingin menyendiri dan bersendirian dengan pemahamannya, dengan kesukaannya, dengan hal-hal yang disukai oleh nafsunya. Karena itu Nabi SAW mengatakan, al-arwah junudun mujannadah. Roh manusia itu seperti pasukan yang dikoordinir sesuai jenisnya. Pasukan infanteri ngumpulnya dengan pasukan infanteri, pasukan berkuda menyatunya dengan pasukan berkuda. Sebagaimana kalau sekarang ya pasukan kavaleri, pasukan sniper, pasukan apa saja menyatu dengan jenisnya. Pasukan angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut ya menyatunya dengan yang serupa. Karena itu kita melihat dalam kehidupan manusia penjudi nanti berkomunitas juga dengan para penjudi. Tukang sabung ayam nggak mungkin piara 2 ayam diadu sendiri tiap hari di belakang rumah ditonton sendiri. Mereka pasti berkomunitas sesama penyabung ayam. Penjudi nggak mungkin tiap hari judi sama anak istrinya di rumah, ya. Akhirnya uangnya muter aja di dalam rumah, nggak mungkin. Pasti berkomunitas dengan penjudi yang lain. Dan pemabuk pun begitu. Tidak mungkin orang mabuk sendiri di kamar.
dia pasti berkomunitas dengan para pemabuk. Dan orang yang nafsunya, arahnya, itu seleranya sama, nanti akan menyatu dengan yang seleranya sama. Itulah yang dimaksud oleh Nabi, al-arwah junudun mujannadah. Karena itu syaitan ini berusaha bagaimana supaya manusia itu memiliki selera sesuai kecondongan nafsunya, dan setan akan mendorong kepada selera masing-masing yang menyimpang, kemudian supaya mereka ini tidak mudah untuk kembali ke jalan yang benar. Mereka akan berusaha mendukung mereka untuk berkomunitas yang saling mendukung, saling menguatkan, saling mempengaruhi bagaimana supaya tetap istiqomah. Bukan istiqomah, namanya apa ya? Istiqomah kan meniti jalan yang lurus. Bagaimana supaya ya teguh di atas kesesatannya, teguh di atas penyimpangannya, teguh di atas jalan neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga setan lebih ringan, karena mereka tahu, setan maksudnya kita bahas ini setan dari jin, mereka tahu bahwa kemampuan mereka hanyalah membisikkan, kemampuan mereka tidak bisa memaksakan, kemampuan mereka sebenarnya lemah. Sebagaimana Allah katakan, inna kaida syaitani kana dha'ifan, sesungguhnya makar setan, tipu daya setan itu adalah lemah. Sebenarnya lemah, cuman mereka telaten, tidak bosan-bosannya membisikkan. Ketika melihat seorang ini kecondongannya kemana, ke syubhat apakah syahwat, mereka tidak ada bosannya membisiki sampai ke pengaruh, sampai ke pengaruh. Nah, nanti kalau sudah bercokol dalam kesesatan, orang ini didorong untuk membisiki, mengajak yang lain. Karena itu acara kemaksiatan, kemungkaran juga woro-woro, ajak-ajak ya. Yang di atas kebid'ahan pun juga terus ngasih undangan, kan itu kan. Sementara yang kajian sunnah kadang-kadang nggak telaten untuk ngasih undangan, kan gitu. Nggak telaten, alasannya dulu pernah kita undang tapi nggak datang, ya sudah. Padahal acara yang menyimpang itu terus ngasih undangan, dan setan tahu bahwa orang itu lama-lama sungkan kalau nggak datang, gitu ya. Sungkan kalau nggak datangi undangan. Undang sudah 10 kali, mosok sesekali nggak didatangi. Ya, padahal orangnya ya baik-baik saja atau suka baiki. Nah, seperti itulah setan tahu, dan juga setan itu paham ketika seorang tidak bisa dijerumuskan kepada kesyirikan, kepada peribadatan kepada selain Allah, maka ada cara lain bagaimana merusak ibadah, minimal merusak nilai ibadah. Jadi ibadahnya kepada Allah ya biar aja tetap, karena digandoli tidak bisa, orangnya terlalu semangat, orangnya sadar akan pentingnya bekal buat kehidupan kekal, sulit digandoli untuk ibadah, maka setan berusaha bagaimana nilai ibadah itu rusak. Dan itu diantaranya dengan cara ijabun nafs bin nafs, menjadikan nafsu itu bangga dengan dirinya sebab telah melakukan kebaikan, merasa kebaikannya banyak, mengalahkan yang lain, dan yang lain itu kalah banyak, atau merasa dirinya dalam kebaikan sudah jos, yang lain ya gembos. Itu begitu.
Karena itu kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa syaitan itu punya dua pengait. Dia tidak peduli pengait mana yang bisa mengait hati manusia. Pengait pertama adalah untuk menggandoli manusia agar menggagalkan niat baiknya. Ketika pengait pertama tidak berhasil, maka dia mengait dengan kaitan yang kedua, yakni menggeret, dikait untuk digeret kepada bangga diri. Dan orang kalau sudah bangga diri, merasa baik dengan dirinya, merasa baik karena sudah banyak berbuat baik, merasa baik karena sudah banyak ibadah, maka dia akan cenderung memuji diri. Dan ketika sudah memuji diri, maka tidak puas dengan pujian diri, dia akan mengharap pujian orang. Setiap nafsu tidak puas dengan pujian diri, itu tidak puas, maka dia akan mengharap pujian orang. Ketika bangga diri, nilai ibadah yang sudah dilakukan, pahala yang sudah dikumpulkan, ini sudah mulai rusak. Ketika memuji diri, sudah berkurang pula pahala yang selama ini dikumpulkannya. Dan ketika mengharap pujian orang, sudah habis, tidak ada apa-apanya lagi, tabungannya bocor, tabungannya dicuri oleh syaitan karena dia telah memberikan pinnya kepada syaitan untuk dikuras habis. Jadi dia, karena kalau sudah mengharap pujian orang dengan ibadah yang sudah dilakukan, kebaikan yang sudah dilakukan, ya sudah, maka Allah pun tidak mau menerimanya, sehingga tidak ada pahalanya. Dan sum'ah juga begitu hukumnya. Ketika orang beramal, memamerkan amalannya untuk mengharap pujian manusia, udah, Allah tidak mau menerima karena mengandung kesyirikan, meskipun syirik kecil. Allah mengatakan, ana aghna syuraka'i syirki man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktu syirka. Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Maka siapa saja yang mengamalkan suatu amalan, dia menyekutukan aku dengan selainku di dalam amalannya, maka aku tinggalkan amal dia dan sekutunya atau dan kesyirikannya. Allah tidak mau memberi pahala, Allah tidak mau menerimanya. Tapi ketika beramal ikhlas, Allah menerimanya, Allah memberi pahala. Tapi kok setelah itu memamerkannya, mengharap pujian orang, maka dia telah membatalkan amalannya, membatalkan hasil amalannya. Karena itu Allah berpesan, wala tubtilu a'malakum, jangan kalian membatalkan amal-amal kalian sendiri. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha, jangan kalian membatalkan pahala sedekah-sedekah kalian dengan mengungkit-ungkitnya dan dengan ucapan setelah sedekah, ucapan yang mengganggu hati atau menyakiti hati atau tidak mengenakan hati orang menerimanya. Dan Allah mengatakan, walau asyrakul habita anhum ma kanu ya'malun, seandainya mereka para nabi berbuat syirik, pasti hapus dari mereka seluruh apa yang telah mereka amalkan. Jadi yang telah diamalkan itu nggak aman juga kalau sampai kita tidak menjaganya. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah. Syaitan juga tahu bahwa kedudukan ukhuwah Islamiyah di dalam iman itu sangatlah besar. Orang yang rusak ukhuwahnya itu akan terhalang untuk masuk surga. Syaitan tahu hadis Nabi, walau maunya kita ya merahasiakannya, tapi mereka sudah tahu duluan bahwa Nabi pernah bersabda, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak bisa masuk surga sehingga kalian bisa beriman,
Namun kalian tidaklah bisa beriman sehingga kalian itu bisa saling mencintai sesama orang beriman. Kalian tidak bisa masuk surga hingga kalian bisa beriman. Kalian tidak bisa beriman hingga kalian bisa mencintai sesama orang beriman. Dengan cinta fillah, cinta lillah, cinta karena Allah dan karena sama-sama di dalam agama Allah. Kok nggak bisa begitu? Cintanya karena dunia misalnya, karena kepentingan yang sama. Nanti ketika sudah tidak ada kepentingan duniawi, cintanya selesai. Itu nggak ada gunanya. Nah, cinta yang bernilai besar di dalam iman adalah cinta lillah dan fillah. Lillah karena Allah kita anggap Allah mencintai saudara kita karena saudara kita di atas tauhid dan sunnah, ya, di atas akidah yang lurus. Insya Allah saudara kita dicintai Allah, maka kita mencintainya karena Allah. Fillah karena sama-sama di dalam agama Allah, sama-sama Muslim, sama-sama mukmin. Maka ketika kita belum bisa mencintai saudara kita karena Allah Ta'ala dan karena sama-sama bertauhid dan di atas sunnah, masih ada egoisme yang mendominasi, sehingga ada sedikit aja masalah kaitan dengan dunia atau kaitan dengan apa saja yang harusnya tidak mempengaruhi wala bara, itu menjadi tidak mencintai lagi. Ini adalah pertanda dia belum paham apa itu iman dan apa konsekuensi iman dan apa itu buahnya iman berupa wala dan bara yang benar. Kepada siapa mencintai, membela dan mendukung, dan kepada siapa membenci, menjauhi dan memusuhi. Yang itu buahnya akidah, itu buahnya iman, itu buahnya cinta kepada Allah Ta'ala. Dan itu tali iman paling kuat yang harus menjadi dasarnya ukhuwah Islamiyah, di mana Nabi mengatakan awsaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Tali iman yang paling kuat, tali iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah, benci karena Allah. Dan orang yang sudah bisa cinta karena Allah, benci karena Allah, bukan karena organisasi, bukan karena partai, bukan karena fanatisme kepada seorang ustadz atau sebagian ustadz atau sebagian ulama, tapi benar-benar karena Allah. Maka orang yang sudah bisa mencintai karena Allah, membenci karena Allah, itulah orang yang sudah menyempurnakan iman. Berarti cintanya kepada Allah tidak hanya pengakuan saja, tidak hanya di bibir saja, tapi benar-benar dari hatinya yang dipenuhi cinta kepada Allah Ta'ala, sehingga cinta bencinya mengikuti Allah. Hanya mencintai siapa dan apa yang dicintai Allah, hanya membenci apa dan siapa yang dibenci Allah. Tidak kepengaruh oleh tujuan-tujuan yang lain, dari tujuan-tujuan duniawi, baik harta, tahta, wanita, ketenaran duniawi, nama duniawi dan sebagainya. Rasulullah mengatakan, man ahabba lillah wa baghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Karena siapa yang bisa mencintai karena Allah, membenci karena Allah, yakni dia sudah bisa mencintai apa dan siapa saja yang dicintai Allah dan membenci apa dan siapa saja yang dibenci Allah. Dan dia kalau memberi karena Allah, yakni karena tahu Allah menyukai kalau kita memberi di situ, menyumbang acara apa. Dan kalau nggak memberi juga karena Allah, karena tahu kalau saya nyumbang acara ini, saya
dibenci oleh Allah. Karena ini acara yang dibenci Allah. Akhirnya dia tidak mau nyumbang walau harus dicemberuti orang yang minta sumbangan. Karena sungkan kepada Allah bukan sungkan kepada manusia. Maka orang yang sudah bisa begitu faqad istakmalal iman, sungguh dia telah menyempurnakan iman. Dia sudah menyempurnakan iman. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah. Dari situlah syaitan tahu orang itu kalau walau beriman, awalnya beriman, tapi kalau sudah saling membenci sesama orang beriman, apalagi saling bermusuhan, maka ya sudah terkena ancaman tidak masuk surga. Walau ahli ibadah, walau tekun ibadah kepada Allah secara mahdhahnya, tapi kalau sesama orang beriman tidak bisa rukun, maka bisa terhalang untuk masuk surga. Bisa terhalang. Setan tahu itu. Dan saat ini mungkin ada setan yang hadir juga, ya, maksudnya dari kalangan jin ada yang dengerin, ya kan? Itu juga mungkin lebih paham lagi gitu ya kedudukan hal itu. Maka mereka akan punya tekad untuk merusak ukhuwah kita, merusak persaudaraan kita. Maka kita harus waspada, hati-hati. Kan itu pesan Allah Ta'ala, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Adapun kalau kamu digoda oleh syaitan dengan suatu godaan adu domba, nazgh itu godaan untuk merusak persaudaraan, maka langsunglah minta perlindungan kepada Allah. Innahu was-sami'ul alim, sesungguhnya Allah itu Maha mendengar, yakni permohonan kalian, dan Maha mengetahui, yakni bagaimana melindungi kalian dari godaan mereka. Dan Allah berpesan, wa qul ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzaghu bainahum inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Dan katakan hai Muhammad kepada para hambaku agar mereka itu kalau bicara memilih redaksi kalimat yang terbaik. Jadi kalau bicara, kita mau bicara suruh berpikir dulu, kira-kira ini benar atau salah. Terus kalau sudah benar, ini manfaat enggak untuk dikatakan sekarang? Manfaat apa enggak? Terus kira-kira yang mendengarkan ini salah paham apa enggak? Terus kira-kira akibatnya terhadap persaudaraan gimana? Itu disuruh berpikir dulu. Enggak ceplas-ceplos asal bicara. Enggak. Karena untuk memilih kalimat yang terbaik itu perlu berpikir, memang mempertimbangkan. Baik itu enggak cuman benar. Ingat istilah khair, apalagi ahsan. Khair itu baik, ahsan itu yang terbaik. Ya, namanya terbaik itu tidak sekedar benar, tapi manfaat, maslahat, dan tidak mengandung mudarat. Apalagi sampai mengandung mudarat terhadap ukhuwah, persaudaraan. Karena bicara ini kan lawannya ada, lawan bicaranya. Karena itu orang bertakwa sifatnya wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Sifat orang bertakwa yang kalau kita nggak punya sifat ini berarti kita belum menggapai derajat takwa. Mereka ini bisa menahan rahang ketika emosi, alias tidak menuangkan, mengungkapkan emosinya dengan kata-kata. Bisa menahan rahang dari bicara ketika marah, dan mereka itu pemaaf kepada kesalahan manusia. Artinya manusia belum minta maaf pun, manusia yang nyalai, yang jeleki, belum minta maaf,
orang bertakwa itu sudah memaafkan. Itu namanya pemaaf. Nggak nunggu dimintai maaf. Ya. Sehingga apa? Layak kalau orang bertakwa itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak mudah dihantui ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Tidak pula mereka itu gampang bersedih hati karena dijeleki orang, dicela orang. Alhamdulillah saya dicela, bukan yang mencela. Alhamdulillah saya difitnah, bukan yang menfitnah. Alhamdulillah saya yang diganggu, bukan yang mengganggu. Alhamdulillah saya didolimi, bukan yang mendolimi. Saya diuntungkan, dosa saya dikurangi, pahala saya ditambahi, derajat saya kalau sabar dinaikkan. Berarti orang yang berbuat buruk ini berjasa untuk saya. Kapan-kapan akan saya balas dengan kebaikan yang terbaik. Inilah orang bertakwa. Bisa? Ini nggak gampang. Kita harus belajar terus. Dan itulah akhlaknya para nabi, selalu membaiki orang yang berbuat buruk pada mereka, melaksanakan perintah Allah yang Allah letakkan dalam Al-Quran di dua tempat. Idfa' billati hiya ahsanu sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsanu sayyi'ah. Balaslah keburukan orang itu dengan kebaikan yang terbaik. Supaya apa? Supaya nanti jadi baik. Itu kalau setan jenis manusia itu dibalas dengan kebaikan. Idfa' billati hiya ahsanu sayyi'ah. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka apabila antara kamu dengan dia ada permusuhan, nanti akan menjadi seperti teman dekat, teman hangat. Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin 'adzim. Tapi tidak ada yang diberi sikap seperti itu kecuali orang-orang yang telah sabar. Dan tidak ada yang bisa bersikap seperti itu kecuali orang yang akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Kemudian setan jenis manusia, setelah setan jenis manusia disikapi begitu, keburukannya disikapi dengan kebaikan, maka berikutnya Allah berpesan bagaimana mensikapi setan dari jenis jin. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Dan kalau setan dari jenis jin memberikan godaan padamu untuk mengadu domba di antara kamu, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sehingga Allah Maha mendengar permintaanmu dan Allah Maha mengetahui bagaimana melindungimu. Jamaah sekalian, segala puji bagi Allah pula yang telah mensyariatkan untuk kita segala ucapan dan perbuatan yang berefek bagus terhadap persaudaraan dan menjanjikan pahala-pahala yang besar untuk yang melakukannya. Dan segala puji baginya pula yang telah melarang kita, mengharamkan atas kita semua ucapan dan perbuatan yang efeknya merusak persaudaraan, termasuk judi dan mabuk. Ya. Itu di dalamnya ada kebencian dan permusuhan. Maka Allah haramkan dan Allah masukkan kategori dosa besar. Dan semua ucapan dan perbuatan yang merusak ukhuwah Islamiyah itu nggak ada yang dosanya kecil. Coba saya pengen minta contoh, jangan cuma saya yang berpikir. Contoh ucapan dan perbuatan yang berefek baik pada persaudaraan, yang tentu pahalanya besar, tidak ada yang pahalanya kecil. Contohnya apa? Monggo. Nanti berhadiah untuk buka, berhadiah air. Salam ya, salam dan saling mendoakan kebaikan. Sekedar assalamualaikum, semoga keselamatan atas kalian. Pahalanya berapa? 10.
Assalamualaikum warahmatullahi 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Nah, ingat. Gimana kalau ini tadi ketemu berapa orang, salam berapa kali, pahalanya berapa? Terus gimana kalau pulang pergi ke masjid, setiap ketemu orang assalamualaikum, di masjid ketemu assalamualaikum, assalamualaikum. Ya. Terus apa lagi? Saling memberi hadiah. Pahalanya apa? Ya, tahadu tahabu. Perintah Nabi, salinglah memberi hadiah supaya kalian saling mencintai. Jadi kenapa saling memberi hadiah itu diperintahkan? Karena efeknya adalah saling mencintai. Nah, saling mencintai karena Allah itu mengundang kecintaan dari Allah. Yang cinta dari Allah itu lebih berharga dari dunia dan seisinya. Walau hadiah itu nilainya hanya mungkin 5.000 rupiah, 10.000 rupiah, mungkin besarnya 50.000 rupiah, tapi efeknya lebih berharga daripada dunia seisinya yang tidak bisa dinilai dengan ribuan, bahkan jutaan triliun. Karena cinta dari Allah itu sangat berharga. Bahkan Nabi pernah ditanya, ayul a'mali ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai Allah? Nama yang paling dicintai pasti mengundang cintanya dia kepada pelakunya, cinta Allah kepada pelakunya. Apa jawab Nabi? Sururun tudkhiluhu ala muslim. Rasa senang, rasa gembira yang kau masukkan ke dalam hati orang Islam. Karena itu kita ngasih hadiah kulkas, ya kan? Tapi tidak menyenangkan. Ini baru loh kulkas. Iya, tapi di sini itu tidak butuh kulkas. Kita ini dekat kutub misalnya untuk ngadiahi saudara kita umat Islam yang ada tinggal dekat kutub sana. Kita ini nggak butuh bikin es, nggak butuh pendingin. Pengen es tinggal nyaruk di luar gini sudah, tinggal ngasih, ya nggak seberapa. Tapi ngadiahi open misalnya yang nilainya mungkin 1/10 harga kulkas itu, tapi dia senang, masya Allah, ini yang kita tunggu-tunggu ini. Di sini nggak ada yang bikin open, misalnya begitu ya. Maka pahalanya lebih besar yang menyenangkan. Sama orang dikasih sesuatu, tapi ngasihkannya itu nggak mengenakan, bahkan setelah itu diungkit-ungkit. Mending coba jenengan dikasih sate gulai yang satenya sejinah, gulainya nilainya 50.000 gitu, sama dikasih soto 10 ribuan tapi menyenangkan, memberinya dengan menyenangkan. Yang sate gulai ini nih makan ya, dengan kalimat yang tidak menyenangkan, seakan kita ini kucing atau apa gitu. Maka pahalanya lebih besar yang soto gitu loh ya. Karena pahalanya itu bukan pada nilai materinya, tapi menyenangkan enggak di hati orangnya. Karena itu kalau mau memberi, kita juga harus tahu apa yang disukai. Orang yang giginya lagi goyang semua, ngasih sate ya susah, nggak senang. Baik, terus apa lagi? Sholat jamaah.
Jangan dikira sholat jamaah itu kenapa kok 27 kali lipat. Itu ada pada sholatnya. Enggak, ini pahala terbesarnya ada pada bangun ukhuwah, persaudaraan. Sebenarnya sholat itu tersembunyi. Kalau zatnya sholat semakin tersembunyi semakin baik, karena semakin terjaga dari riya. Karena itu khairu sholawatikum fi buyutikum ilal maktubah. Sebaik-baik sholat kalian itu di rumah-rumah kalian, kecuali sholat wajib. Karena apa sholat wajib? Karena ini untuk bangun ukhuwah. Terbukti apa? Orang sholat jamaah dari awal takbiratul ihram ikut imam sampai salam, tapi dia sopnya renggang, dia tidak mau, dideketi menjauh, ya kalau diinjak kakinya ya balas nginjak itu ya sudah sewajarnya ya, tapi ini tidak mau, rapat dengan saudaranya, lurus rapat tidak mau. Dia memutuskan soft, maka apa yang dia dapat? Tidak dapat nilai jamaah. Walau dia ikut gerakan imam, tapi dia tidak mau membangun ukhuwah dengan saudaranya. Apalagi sholat sendirian di belakang soft, padahal soft depannya masih bisa diisi. Suatu hari Nabi mengimami sholat, selesai sholat dia seperti biasa menghadap ke arah makmum, sebagaimana dalam riwayat Bukhari. Beliau melihat ada satu orang yang ternyata sholat sendirian di belakang shaf. Apa kata beliau? Ya fulan, a'idis sholat fa innahu la sholata liman shalla khalfas. Hai fulan, ulangilah sholatmu karena nggak ada pahala sholat bagi orang sholat sendirian di belakang shaf. Coba, padahal dari awal ngikut gerakan imam tapi nggak dianggap jamaah. Sudah ke masjid ngikut gerakan imam dari awal tapi nggak dapat pahala sholat. Kenapa? Karena tidak mau bangun ukhuwah, mempererat ukhuwah. Apalagi jadi 27 derajat, yang 26 derajat ini adalah pahala bangun ukhuwah. Nabi mengatakan, man wasala shaf wasalallah, man qata'a shaf qata'ahullah. Barang siapa yang menyambung shaf, Allah menyambung hubungan dengannya. Barang siapa memutuskan shaf, Allah memutuskan hubungan dengannya. Padahal salat itu silah. As-salatu silah bainal abdi wa rabbi. Salat itu sarana nyambung antara hamba dengan Tuhannya. Tapi kalau Allah memutuskan hubungan, dapat apa hambanya? Hambanya dapat apa? Tidak dapat apa-apa. Kemudian contoh lagi apa? Menjenguk orang sakit, Masya Allah. Jam 9 pagi berangkat menjenguk, diikuti 70.000 malaikat yang terus mendoakan ampunan dan rahmat dan doa mereka mustajab untuk hamba itu. Jam 10 pulang, 70.000 malaikat itu tidak berhenti memintakan ampunan dan rahmat untuknya sampai sore. Terus ada berapa juta doa mereka? Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu. Ada berapa ribu setiap malaikat. Terus kali 70.000, berarti ada berapa puluh juta dosa gugur dan rahmat Allah tambahkan untuknya. Dengan syarat tujuannya menyenangkan dan menghibur muasah. Muasah itu menghibur hati orang Islam yang lagi sakit, bukan malah nakut-nakuti. Dan orang jenguk orang sakit itu begitu menjenguk dia nyebur di dalam rahmat Allah. Begitu duduk di sebelahnya dia nyelam di rahmat Allah. Dan dia pulang membawa diliputi rahmat Allah. Maka layaklah kalau menjenguk orang sakit diumpamakan oleh Nabi seperti
berjalan di taman surga. Ya. Dan kalau dalam satu hari kita mengumpulkan 4 amalan, puasa, menjenguk orang sakit, mendatangi jenazah muslim untuk mensolatkan, dapat memberi bahan pangan kepada orang miskin. Ini semuanya amal yang menyenangkan, ya kan? Menyenangkan dan menghibur orang yang lagi kekurangan atau lagi bersedih. Maka tiket surga insya Allah diberikan untuknya. Kata Nabi, barang siapa dalam satu hari mengumpulkan 4 amalan, menjenguk orang sakit, mensolat di jenazah muslim, puasa, memberi makan orang miskin, maka ini saya masuk surga. Tapi ya itu tadi, tujuannya untuk menyenangkan, bukan untuk nakut-nakuti. Karena itu kalau menjenguk orang sakit, kata Nabi, la ba'sa bihul insyaallah, enggak apa-apa sakit ini. Ini hanya pencuci dosa insyaallah. Dia optimis, senang, terhibur, hanya berharap enggak apa-apa, enggak sembuh dulu asal dosa saya bersih supaya terhindar dari musibah yang lebih besar, musibah dunia, alam kubur maupun akhirat. Bukan malah ditakut-takuti. Bukan malah ditakut-takuti. Ini kelihatannya zaman itu jane orang parah. Tapi penyakit kayak gini nih bahaya. Dulu teman saya, familinya teman saya, ya mirip gini nih. Ternyata nggak lama, tinggal beberapa hari meninggal. Habis dijenguk tambah parah. Nah ini boleh jadi nggak ada malaikat yang mintakan ampunan itu nggak jadi. Kenapa? Karena tidak sesuai maqasid syariah. Tujuan pensyariatan menjenguk orang sakit itu apa? Itu nggak sesuai. Dan orang itu kalau mengamalkan suatu amalan tidak sesuai tujuan syariat dalam mensyariatkannya, maka nggak dapat nilainya. Itu kaidah. Karena itu melarang kemungkaran. Kalau hasilnya malah kemungkaran yang dilarang tambah besar, yang melarang itu dapat dosa, bukan dapat pahala nahi mungkar. Ya. Malah ikut dapat dosanya besarnya kemungkaran itu. Dosa jariah. Selama kemungkaran itu tambah besar, dia terus dapat dosa. Karena itu, ya, ahli ilmu itu mempertimbangkan semuanya. Terus sebenarnya contohnya banyak ya, sahabat. Dan semua ibadah istimaiyah, ibadah kebersamaan seperti ibadah haji, ibadah umroh, itu pahalanya besar semua. Kenapa? Karena seperti muktamar sesama kaum muslimin untuk menguatkan ukhuwah Islamiyah alamiyah, untuk menguatkan persaudaraan atas dasar Islam universal. Sehingga orang pulang haji harusnya semangat ukhuwahnya tidak dipengaruhi lagi oleh organisasi, oleh orang-orang tertentu selain Nabi, ya, dan sebagainya. Ya. Kok pulang haji tetap aja fanatik, malah jelek-jelekan orang Islam yang berbeda dengannya waktu di sana, dan ya itu nasallallahu alaihi wasallam. Tanda mardudnya haji dia, bukan mabrur. Ya. Karena Allah mengatakan faman farada fihinal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Barang siapa menetapkan dirinya untuk haji, maka jangan berkata kotor, jangan pula berbuat dosa atau kefasikan, jangan pula berbantah-bantah atau bertengkar ketika haji. Kok ini dilanggar, hajinya tidak mabrur, hanya dapat pengalaman saja, nggak dapat pahala. Ya. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah. Kemudian
Sekarang saya minta contoh ucapan atau perbuatan yang berefek buruk pada ukhuwah. Apa? Yang pasti dosanya besar, tidak ada yang dosanya kecil. Ya, berpaling alias syahna, musyahanah, yakni berseteru alias saling buang muka, tidak mau tegur sapa, tidak mau saling salam. Selama belum berdamai, istilah Inggrisnya apa wawuh ya, sebelum ya, maka Allah walau di bulan murahnya ampunan seperti Ramadan tidak mau mengampuni. Allah mengampuni dosa-dosa hambanya di bulan Ramadan ataupun juga di bulan atau di pertengahan Sya'ban atau di 10 awal Dzulhijjah, kecuali atas dua kelompok orang, musyrik dan musyahid, orang yang menyekutukan Allah dan orang yang berseteru sesama muslim. Karena itu kata Nabi, ighfiru yughfar lakum, maafkan kesalahan orang, niscaya dosa kalian juga diampuni. Terus apa lagi? Ghibah, ngerasani. Walau sesuai kenyataan, membicarakan keburukan saudara muslim, dosanya lebih besar dari makan daging babi. Padahal aklu lahmil khinzir, makan daging babi, antum lihat di kitab-kitab yang mencantumkan, yang mengumpulkan tentang dosa-dosa besar, semuanya mencantumkannya. Termasuk dosa besar adalah makan daging babi. Nah, ngerasanya itu lebih haram dari itu, dosanya lebih besar, karena sama dengan makan daging manusia muslim bisa, bangkai bisa tidak disembelih dengan bismillah. Daging muslim itu lebih haram dari daging orang kafir. Daging orang kafir lebih haram dari daging babi. Jadi dosanya luar biasa. Harus apa lagi? Sama namimah. Namimah itu diajak rasan-rasan, malah lapor kepada yang dirasani. Afwan ya, saya kok kata si A itu sampean itu gini-gini apa benar? Saya ini hanya cross check loh ya tabayun, cross check. Ini namimah namanya, ngadu domba antara yang dirasani dengan yang ngerasani. Walau sesuai kenyataan tetap saja dosanya sangat besar. Orang yang tukang begitu, apa ancamannya? Kata Nabi, la yadkhul jannah namam, tidak bisa masuk surga orang yang suka namimah, menyampaikan berita rasan-rasan kepada yang dirasani. Apalagi contohnya mencela, sibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufur, mencela seorang muslim itu kefasikan. Dosa itu kalau disebut fusuk, kefasikan, itu bukan dosa kecil. Berusaha membunuhnya itu sudah kekafiran. Ancaman orang yang membunuh orang beriman dengan sengaja, ancamannya luar biasa beratnya. Allah mengatakan, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaa'u jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu 'adalahu 'adzaban muhina. Barang siapa membunuh orang beriman dengan sengaja, maka balasannya jahanam, kekal di dalamnya. Allah memurkainya, Allah melaknatnya, menjauhkan dari kasih sayangnya, dan Allah menyiapkan untuknya adab yang sangat menghinakan. Ini ancaman yang luar biasa. Karena membunuh orang mukmin berarti merusak ukhuwah antara dirinya dengan keluarga besarnya. Terus apa lagi? Mengambil hak orang lain. Ini bisa jadi sakit selamanya. Ya. Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, man iqtata'a malam ri'il muslimin bi halatin kadhib fa haramun ahli jannah. Barang siapa merebut hak harta seorang muslim dengan sumpah dusta, sumpah palsu,
maka haram baginya surga. Ya Rasulullah, in kana syai'an yasira, meskipun barang itu barang yang remeh, qala wa in qadiban dinar, iya meskipun hanya sepotong kayu siwak, nilainya mungkin 2.000 rupiah, maksimalnya 5.000 rupiah, tapi efek buruknya terhadap persaudaraan, dan juga itu dosa yang bersumpah demi Allah tapi untuk menutupi kebusukan. Baik, ini maghrib kita akhiri. Sebenarnya contoh-contoh masih sangat banyak, antum bisa lihat di kitab-kitab kumpulan dosa besar. Mayoritas dosa besar adalah dosa yang berefek buruk pada ukhuwah, termasuk kesyirikan, kebid'ahan, itu semuanya merusak ukhuwah, dan itu dosanya luar biasa besar. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد